Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan kali ini, Maria, Mika, Yuda, dan aku Christine akan membahas mengenai konsekuensi sosiokultural penggunaan teknologi. Di era globalisasi ini, teknologi merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Teknologi menjadi satu-satunya harapan ketika komunikasi langsung secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Hadirnya teknologi, misalnya dalam bentuk internet, membuat interaksi antara manusia menjadi tidak terbatas karena tidak dihalangi oleh waktu maupun jarak. Hadirnya teknologi bisa mempermudah kehidupan manusia. Contohnya saja e-commerce, kita bisa membeli barang tanpa hadir ke tokonya langsung. Lalu jika ingin mengetahui informasi dari dunia luar, kita cukup membuka portal berita online. Disadari atau tidak, hadirnya teknologi dapat mengubah kehidupan manusia, misalnya dari sisi ekonomi, sosio, dan kultural. Pada kesempatan kali ini, kelompok akan membahas mengenai konsekuensi sosiokultural pemakaian teknologi, mulai dari apa itu perubahan sosiokultural atau perubahan sosiobudaya, lalu ada pemakaian teknologi, faktor pemanfaatan teknologi, konsekuensi teknologi bagi kehidupan sosiokultural, dampak teknologi bagi komunikasi antar budaya, hingga studi kasus untuk mempertajam pembahasan kita kali ini. Perubahan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena sifat dasar manusia yang ingin selalu berubah. Kilin dalam Baharudin menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan variasi cara-cara hidup yang diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Contohnya adalah peralatan dan perlengkapan hidup, misalnya pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, lalu mata pencarian, misalnya sistem ekonomi, sistem produksi, sistem distribusi. Sistem kemasyarakatan mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Lalu ada juga bahasa. Bahasa menggunakan bahasa lisan, yaitu untuk berkomunikasi secara langsung. Namun sekarang bahasa dapat disampaikan melalui berbagai media seperti tulisan, sandi, dan lain-lain. Lalu ada juga kesenian, berupa seni rupa, seni suara, seni tari. Dan yang terakhir, sistem pengetahuan dan teknologi. Misalnya orang dahulu menggunakan alam atau peristiwa alam untuk menjadikan pedoman melakukan sesuatu. Namun sekarang dengan berkembangnya teknologi, orang bisa menggunakan teknologi untuk menjadi pedoman melakukan hal tersebut. Karakteristik perubahan sosiokultural menurut Baharudin adalah tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, di mana semua elemen, semua lapisan masyarakat itu mengalami perubahan, baik secara cepat maupun secara lambat. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosiobudaya terjadi karena yang pertama, perubahan dari dalam diri masyarakat seperti pertambahan jumlah penduduk, terus revolusi, perubahan peranan nilai dalam masyarakat, peranan tokoh masyarakat, atau penemuan baru terkait dengan teknologi. Faktor yang kedua, perubahan dari luar masyarakat, seperti pengaruh alam, ataupun kontak dengan kebudayaan lain. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Christine, kita akan masuk pada penjelasan tentang perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kita akan berfokus untuk membahas dampak-dampaknya, baik secara positif maupun negatif. Tapi yang perlu diketahui, perkembangan ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi atau proses komunikasi antar sesama manusia supaya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Oke, kita akan bahas pada dampak positif yang pertama. Dampak positif yang pertama, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, itu memfasilitasi interaksi antar individu. Gimana sih maksudnya? Dengan adanya perkembangan ini masih banyak banget media-media yang bisa jadi salah satu cara untuk membantu kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara mungkin atau berbeda tempat tentunya, seperti handphone, dan di dalamnya juga ada video call, ada aplikasi seperti Skype dan lain-lain yang dapat membantu kita. Dampak positif yang kedua adalah untuk membantu kita untuk belajar tentang sosial budaya dengan lebih mudah. Gimana caranya? Melalui televisi salah satunya. Misalnya saya dari Jawa dan saya ingin belajar budaya Papua atau Kalimantan. Di TV sangat banyak sekali liputan-liputan yang membahas tentang budaya-budaya dan kita bisa belajar dari situ. Dampak positif yang ketiga adalah mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih aktif. Lebih aktif gimana sih? Nah, lebih aktifnya adalah dengan adanya perkembangan ini kita dapat mencari sendiri materi-materi yang kita butuhkan melalui internet. Dan
proses belajar tidak lagi terbatas pada guru atau kelas yang pada saat ini tentunya pada saat pandemi tidak dapat terjadi. Yang selanjutnya, dampak positif yang keempat adalah proses komunikasi berjalan lebih efektif dan lebih produktif. Tentu karena dengan adanya perkembangan ini, kita tidak usah susah payah harus datang ke tempat orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Kita bisa melalui telepon dan jauh lebih murah dan menghemat waktu tentunya. Oke, itu dari dampak positif. Selanjutnya kita akan bahas dari dampak negatifnya. Ada apa aja sih dampak negatifnya? Ada 3. Yang pertama itu adalah mempertajam kesenjangan. Perkembangan ini tidak dapat dinikmati oleh semua orang tentunya. Masih ada orang-orang yang tidak memiliki media seperti handphone untuk dapat berkomunikasi dengan saudaranya atau dengan temannya. Sehingga terjadi kesenjangan saat orang bisa memiliki lebih dari satu handphone. Ada juga orang yang tidak memiliki bahkan satu handphone pun tidak ada gitu. Nah, yang kedua adalah penggunaan media sosial ini dapat mengancam cybercrime. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, biasanya kita berkomunikasi melalui media sosial. Namun di sini juga bisa berpotensi untuk terjadinya cybercrime seperti hacker. Pasti teman-teman pernah lihat atau mendengar atau bahkan mungkin merasakan Instagramnya dihack nih, atau akun-akun palsu yang mengatasnamakan teman-teman buat minta bantuan transfer, minta pulsa, minta uang, dan lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk cybercrime. Yang terakhir adalah terjadi pemborosan. Di masa seperti ini tentunya pemborosan terjadi karena kita kita membutuhkan banyak kuota nih, salah satunya tentunya. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk pemborosan. Itu teman-teman dari dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya kita masuk ke faktor pemanfaatan teknologi. Di sini kita akan memakai teorinya Thomson, di mana di dalam teori beliau terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kita untuk memakai atau memanfaatkan sebuah teknologi. Faktor yang pertama adalah faktor sosial. Faktor ini adalah orang-orang yang berada di sekitar kita yang menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Jadi mereka mempengaruhi kita untuk menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Jadi kita secara tidak langsung, karena orang-orang di sekitar kita menggunakan perkembangan teknologi tersebut, kita juga ikut menggunakannya. Lalu yang kedua adalah afek. Faktor afek ini dimungkinkan berasal dari pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita yang mengharuskan kita untuk menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas. Jadi semakin kompleks sebuah perkembangan teknologi, dia akan semakin susah untuk diterima. Jadi untuk mudah diterima, perkembangan teknologi itu adalah mengarah ke arah yang lebih sederhana atau simple. Jadi semakin simpel perkembangan teknologi tersebut, kita semakin tertarik atau semakin ingin menggunakan perkembangan teknologi tersebut karena lebih mudah digunakan. Jadi semakin mudah digunakan, semakin kita sebagai manusia tertarik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Yang keempat adalah kesesuaian tugas. Jadi sebagai seorang individu butuh nggak kita menggunakan perkembangan teknologi yang seperti itu. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena apa yang kita lakukan, hobi kita mungkin. Jadi faktor kesesuaian tugas ini adalah bagaimana kita sebagai individu memerlukan perkembangan teknologi itu atau tidak. Yang kelima maksud saya, itu adalah konsekuensi jangka panjang. Jadi semisal sekarang prosesor laptop saja bukan setahun, 6 bulan selalu keluar yang baru. Kita sebagai orang awam biasanya menggunakan laptop, di mana di dalam laptop itu tertanam sebuah CPU yang tidak bisa kita ganti. Jadi kita harus menakar laptop ini baik untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, seberapa panjang, sehingga kita bisa menakar kapan kita perlu menggunakan teknologi yang lebih baru. Penghitungan jangka ini juga sekaligus untuk menghindari hal-hal yang kita tidak butuhkan atau yang sebenarnya kita butuhkan tapi malah kita tidak dapat dalam menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Bisa saja untuk pekerjaan yang tadi sudah disebutkan. Yang terakhir adalah faktor yang memfasilitasi kenapa kita menggunakan pemanfaatan teknologi terbaru tersebut. Ya, ini mencakup dukungan dari orang luar terhadap kita untuk menggunakan perkembangan teknologi tersebut.
Oke, selanjutnya kita mau bahas dampak sosiokultural dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, harus diketahui bahwa perkembangan teknologi, masyarakat, serta kebudayaan itu merupakan satu lingkaran yang saling berkaitan. Kenapa? Karena teknologi ini menjadi hasil dari pola pikir masyarakat yang ingin selalu berinovasi untuk mempermudah urusan dalam hidupnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah setiap perkembangan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Dampak-dampak apa sih yang berpengaruh terhadap sosiokultural masyarakat kita? Yang pertama adalah berkurangnya intensitas tatap muka. Bagi sebagian masyarakat, proses tatap muka waktu berkomunikasi itu penting banget untuk bisa mengetahui bagaimana mimik wajah seseorang yang diajak bicara, bagaimana ekspresinya, apakah dia beneran senang atau beneran sedih. Karena banyak banget terjadi waktu, mungkin teman-teman juga mengalami ya, waktu kita melakukan komunikasi melalui media-media sosial atau seperti chat, itu waktu kita WK kita ketawa, itu tidak, sebenarnya kadang-kadang nggak benar-benar kita ketawa gitu. Kita cuma WK untuk mungkin menghargai dia sudah ngelucu, atau mungkin memang sebenarnya nggak benar-benar lucu juga gitu. Nah, itu yang akan, esensi dari itu yang akan hilang dari komunikasi yang akhirnya melalui teknologi, dijembatani oleh teknologi gitu. Jadi nggak ada esensi-esensi yang kita beneran ngerti orang ini sebenarnya ketawa nggak sih, sebenarnya beneran seneng nggak sih. Nah gitu. Lalu yang kedua adalah pola pikir yang semakin berkembang. Dari kemudahan akses yang diberikan oleh perkembangan teknologi, itu tentu saja mengubah pola pikir masyarakat. Misalnya, waktu seseorang menonton film-film barat gitu, banyak banget nilai-nilai yang mungkin mengubah pola pikir, kayak, oh iya ya, mungkin di Indonesia harusnya kayak gitu, mungkin di sini harusnya kayak gitu. Tapi, tanpa disadari, beberapa orang ini justru langsung menerima aja nilai-nilai yang ditanamkan dari berbagai pola pikir. Jadi, bahkan mungkin nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di Indonesia. Contohnya memanggil nama. Di luar negeri memanggil orang tua dengan namanya langsung itu umum. Tapi waktu kita di Indonesia ada nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita patuhi. Kita nggak bisa sembarangan buat manggil nama orang tua kita langsung namanya. Harus Pak, Bu, atau mungkin orang lebih tua kayak Om, Tante, Mas, Mbak gitu. Nah, yang ketiga adalah terjadinya cybercrime, cyberbullying, dan lain-lain karena kemudahan akses informasi. Meskipun di sisi lain teknologi komunikasi dan informasi ini mempermudah kita untuk dapat informasi dari manapun, kapanpun, nyatanya perkembangan-perkembangan seperti itu juga memunculkan salah sasaran pada anak-anak. Misalnya, anak-anak ini bisa dapat konten-konten pornografi, isu sara, dan lain-lain yang mungkin mereka belum siap untuk menerima itu gitu. Dan kadang-kadang mereka dapat cyberbullying juga, atau mungkin penculikan, contohnya kenalan di Facebook lalu diajak ketemu dan lain-lain seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang dampak terhadap sosiokulturalnya. Kita masuk ke dampak sosial yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini, pemanfaatan teknologi ini terhadap komunikasi antar budaya. Sebagaimana yang kita tahu, komunikasi antar budaya itu sangat amat tricky, di mana seringkali kedua kebudayaan yang sangat berbeda itu saling hantam satu sama lain. Nah, hal ini dikarenakan karena apa? Karena kita yang kurang informasi. Nah, jadi adanya konflik di dalam komunikasi antar budaya tersebut itu karena kita sebagai salah satu dari orang yang ada di dalam kebudayaan tertentu yang bertemu dengan kebudayaan lain itu kekurangan informasi mengenai kebudayaan baru yang kita encounter. Jadi perkembangan teknologi ini berfungsi sebagai alat atau sebagai sebuah sarana kita untuk mencari informasi tentang kebudayaan baru yang kita encounter. Karena kita mampu untuk mencari informasi tentang kebudayaan baru tersebut, maka di dalam diri kita terdapat negosiasi realitas, di mana kita mulai menakar, oh seperti itu, oh seperti itu, oh seperti itu, seperti itu. Jadi perkembangan teknologi juga berguna bagi kita untuk berinteraksi dengan kebudayaan baru di luar yang mana belum pernah kita temui atau kita berinteraksi dengan mereka, itu kita belum pernah. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, kita dapat untuk mencari informasi sedetail-detailnya tentang budaya baru yang kita encounter tersebut, sehingga kita tidak terdapat bolong informasi atau kita tidak
kita memiliki informasi yang cukup untuk mengencounter budaya baru tersebut, sehingga tidak dapat menghindari dan dapat meminimalisir kemungkinan untuk adanya konflik antara kebudayaan tersebut. Menggunakan Shopee sebagai contoh dari konsekuensi sosiokultural terhadap pemakaian teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Shopee merupakan salah satu aplikasi belanja online di Indonesia. Shopee memberikan wadah bagi masyarakat untuk dapat belanja online agar masyarakat lebih mudah untuk mencari maupun berbelanja hanya dengan menggunakan ponsel mereka. Shopee juga mempunyai fitur chat antara penjual dan pembeli, sehingga mereka dapat berinteraksi secara langsung dan lebih nyaman. Perubahan sosial bisa terjadi karena adanya perkembangan sistem pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Shopee sebagai salah satu platform belanja online di Indonesia. Relasi antara teknologi dan kebudayaan yang saling mempengaruhi merupakan proses berkelanjutan dari suatu masyarakat berbudaya melalui proses perkembangan dan inovasi yang semakin terbaharui. Misalnya dahulu jika kita ingin berbelanja, maka kita harus mengunjungi satu toko. Dengan adanya Shopee, kita hanya perlu membuka aplikasi dan membeli barang yang kita inginkan. Seseorang menggunakan Shopee karena terdapat faktor afek, yaitu pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih menarik atau lebih mudah ketika kita memanfaatkan penggunaan teknologi. Hal tersebut tercermin ketika seseorang ingin melakukan transaksi pembayaran, mereka tidak harus lagi menggunakan uang cash atau uang tunai, melainkan dapat menggunakan mobile banking atau Shopee Pay. Hadirnya Shopee juga membuat toko-toko konvensional membuka pasar yang lebih luas lagi. Lalu di Indonesia terdapat berbagai perusahaan e-commerce yang saling bersaing satu sama lain. Namun, menurut berita yang dilansir dari pressrelease.kontan.co.id mengatakan bahwa Shopee merupakan brand e-commerce nomor 1 di Indonesia. Selain itu, Shopee juga melakukan berbagai inisiatif menarik untuk dapat mendekatkan diri terhadap kebutuhan para konsumennya. Lalu dampak sosiokultural yang terjadi adalah karena Shopee bukan merupakan brand e-commerce asal Indonesia, maka Shopee memperkenalkan budaya baru melalui iklan-iklannya. Salah satunya pada saat itu terjadi kontroversi karena Shopee menggunakan Blackpink sebagai modelnya, dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang vulgar. Namun menurut Roy Taniago selaku peneliti media dari Remo TV mengatakan bahwa tidak ada unsur vulgar ataupun seksual dari iklan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kepanikan moral yang terjadi akibat satu masyarakat menghadapi budaya baru untuk pertama kalinya, dan hal tersebut tentunya perlu penyesuaian. Terdapat dampak positif dari adanya Shopee, yaitu mereka semakin mudahnya proses berbelanja yang memberikan kemudahan untuk kita sebagai customer membeli barang kapanpun dan dimanapun. Namun hal tersebut juga semakin meningkatkan sifat konsumerisme karena seseorang yang berbelanja menggunakan aplikasi online bukan lagi berbelanja berdasarkan kebutuhan mereka, melainkan atas dasar keinginan dari mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.